Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 akan menjelaskan bagaimana proses kelompok kami dalam mencari penyelesaian untuk mengatasi kesulitan dalam mengatur keuangan mahasiswa FEB UM. Selanjutnya, ini merupakan anggota kelompok kami yang terdiri dari 7 orang. Nah, sekarang masuk pada inti pembahasan, yaitu bagaimana sih permasalahan ini bisa terjadi. Diketahui bahwa mahasiswa sering mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan yang ia miliki, sehingga terkadang banyak kebutuhan penting yang tidak terpenuhi dan kehabisan uang sebelum waktunya. Menurut survei yang kami lakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar dari mahasiswa FEB UM ini masih mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan mereka, sehingga kurang efektivitasnya pengelolaan keuangan mereka mengakibatkan banyaknya kebutuhan dari mereka yang tak terpenuhi. Hasil data yang diperoleh yaitu berupa wadah sihir. Menurut orang-orang di sekitar beberapa dari subjek termasuk orang-orang yang dapat mengatur keuangannya sendiri. Namun sebagian besar dari mereka juga mendengar bahwa mereka adalah orang-orang yang boros, sulit membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan mereka. Yang selanjutnya, wadah sitting and feel. Beberapa dari subjek merasa bahwa dirinya konsumtif dan sulit membedakan mana kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan dengan yaitu dengan keinginan mereka. Dan selanjutnya yaitu wadah sisi. Beberapa dari subjek melihat cara orang-orang di sekitar mereka bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik, yaitu dengan menabung dan membeli sesuatu yang benar-benar yang mereka butuhkan. Namun terdapat juga orang yang sama mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan. Selanjutnya yaitu wadah sisi and do. Wadah sisi and do ini yang dilakukan subjek ketika mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan, yaitu dengan membuat skala prioritas, mencatat pengeluaran dan pemasukan. Namun terdapat juga subjek yang pada akhirnya mengandalkan orang tua dan teman-temannya. Selanjutnya yaitu pain. Hal yang dikeluhkan oleh subjek ketika mereka mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan adalah tidak bisa membeli sesuatu yang dibutuhkan, tidak bisa menabung, dan mengalami pembengkakan dalam pengeluaran keuangan. Selanjutnya yaitu gain. Hal yang diinginkan dicapai oleh subjek adalah memiliki tabungan, dana darurat, investasi jangka panjang, dana liburan, dan tidak memiliki hutang dalam keuangan mereka. Untuk hanya sekedar menyenangkan hati atau diri mereka sendiri. Gaya hidup yang boros ini juga dipengaruhi oleh adanya tren, adanya gengsi, dan yang terakhir mahasiswa cenderung mengutamakan keinginan mereka daripada pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Hal ini biasanya disebabkan oleh tidak adanya skala prioritas dalam mengelola keuangan mahasiswa. Nah, untuk faktor yang selanjutnya yaitu ada faktor kemampuan manajerial keuangan mahasiswa itu sendiri yang dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama yaitu mahasiswa yang kurang peduli atau bersifat apatis terhadap adanya sebuah investasi. Yang kedua yaitu mahasiswa kurang memperdulikan tabungan mereka. Dan yang selanjutnya mahasiswa tidak memiliki dana cadangan atau dana darurat. Dan yang terakhir mahasiswa tidak memiliki prioritas dalam menggunakan keuangan yang dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri. Saya akan menjelaskan faktor berikutnya. Faktor berikutnya yaitu faktor teknologi dan juga faktor lingkungan. Pada faktor teknologi ini dipengaruhi oleh e-commerce dan juga media sosial. Banyaknya e-commerce yang bermunculan sekarang membuat adanya tren berbelanja secara online pada masyarakat. Melakukan belanja secara online sebenarnya memudahkan masyarakat, namun terkadang masyarakat cenderung untuk boros dan membelanjakan uangnya pada saat belanja di e-commerce. Kemudian tren-tren yang muncul di media sosial seperti Instagram dan TikTok membuat masyarakat ini mengikuti gaya atau suatu barang yang sedang viral di media sosial. Selain itu, endorsement dan OOTD atau outfit of the day yang dilakukan oleh para Instagram dan selebgram ini menyebabkan tren baru pada masyarakat. Jadi masyarakat ini cenderung untuk mengikuti gaya dari para selebgram ini.
dan membeli barang-barang yang mereka promosikan di media sosial mereka. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini ada dua, yaitu faktor keluarga atau internal dan juga faktor pergaulan atau eksternal. Pada faktor keluarga ini dipengaruhi oleh keadaan ekonomi suatu keluarga dan juga stres atau masalah yang sedang mereka hadapi. Pada saat masyarakat ini mengalami suatu masalah, mereka biasanya melakukan shopping untuk ajang mereka menghibur diri. Kemudian adanya tren nongkrong di masyarakat dan juga traveling serta staycation yang dilakukan oleh para masyarakat menyebabkan mereka cenderung mengikuti tren-tren tersebut. Jadi mereka menghambur-hamburkan uangnya hanya untuk nongkrong di kafe-kafe dan juga melakukan staycation. Padahal pada saat pandemi seperti ini, pemasukan yang mereka dapatkan itu cenderung lebih sedikit daripada biasanya. Namun dengan adanya tren-tren pada saat ini, pada saat pandemi seperti ini, malah banyak orang yang pada akhirnya pengeluarannya ini lebih besar dari pemasukan mereka. Dari fishbone diagram tadi dapat disimpulkan bahwa penyebab utama dari permasalahan tersebut adalah kurangnya kemampuan mahasiswa dalam mengatur keuangannya, serta mahasiswa masih memiliki gaya hidup yang boros serta konsumtif. Nah, dari permasalahan tersebut, kami menawarkan beberapa alternatif penyelesaian. Seperti yang pertama adalah pembuatan aplikasi. Aplikasi ini nantinya digunakan sebagai solusi untuk membantu mahasiswa dalam mengatur keuangannya. Aplikasi ini nantinya memiliki fitur-fitur seperti alarm pengingat keuangan, kemudian ada juga pencatatan keluar masuknya uang kas begitu. Kemudian yang kedua adalah alternatif kedua adalah melakukan pendampingan atau workshop. Pendampingan ini akan dilakukan dengan para ahli. Jadi mahasiswa akan diajarkan bagaimana pengelolaan keuangan yang baik serta diajarkan cara berinvestasi. Lalu alternatif yang ketiga adalah melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini akan dilakukan seperti seminar dan berisi tentang materi seperti tips dan trik pengelolaan keuangan yang baik begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alternatif solusi yang pertama, yaitu membuat aplikasi. Nah, di dalam aplikasi ini nanti terdapat beberapa fitur yang akan memudahkan pengguna dalam mengatur keuangannya. Fitur yang pertama adalah catatan pemasukan dan pengeluaran keuangan. Misalnya, di awal bulan mahasiswa menerima pemasukan dari orang tuanya sebesar 1 juta. Nah, mahasiswa ini nanti akan melakukan input data di dalam aplikasi bahwa dia telah menerima pemasukan sebesar 1 juta. Lalu kemudian jika setiap harinya mahasiswa melakukan pengeluaran, misalnya untuk beli makan dan lain sebagainya, mahasiswa akan mencatat pengeluaran tersebut di dalam aplikasi dan ini nanti akan memotong saldo yang ada. Lalu fitur yang kedua adalah membuat list prioritas kebutuhan. List prioritas kebutuhan ini didapat dari input data pengeluaran yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian fitur yang ketiga adalah alarm pengingat keuangan. Jika mahasiswa telah melakukan transaksi pengeluaran yang melebihi batas, maka aplikasi ini akan mengirimkan pengingat bahwa dia telah melakukan pengeluaran yang melebihi batas. Untuk konsep dari aplikasi ini adalah yang pertama ada di halaman home. Di sini terdapat username, di mana ini nanti terdapat berisi nama dari pengguna. Lalu ada icon earphone. Di sini dimaksudkan apabila pengguna mengalami kesulitan bisa klik icon ini untuk mendapatkan bantuan dari kami. Lalu ada titik 3, itu adalah pengaturan. Selanjutnya ada informasi saldo yang akan membantu mahasiswa mengetahui jumlah uang yang tersisa, seperti itu. Lalu yang ketiga ada pemasukan. Seperti yang saya jelaskan tadi, pemasukan ini adalah diinput oleh mahasiswa ketika dia melakukan mendapatkan pemasukan dari orang tuanya, misalnya seperti itu. Lalu ketika mahasiswa melakukan pengeluaran, di sini mahasiswa melakukan input data, dia telah melakukan pengeluaran untuk apa, untuk makan atau untuk apa gitu, itu diinput di dalam ini dan nantinya akan tercatat otomatis di dalam menu pengeluaran.
Untuk selanjutnya ada di halaman skala prioritas. Seperti yang saya jelaskan tadi, di aplikasi ini terdapat fitur skala prioritas. Misalnya di sini adalah untuk bayar kos bulanan sebesar 500.000. Lalu misalnya untuk biaya makan itu nanti akan diisi oleh pengguna di dalam catatan pengeluaran, dan nantinya aplikasi ini akan otomatis menentukan skala prioritas yang harus dipenuhi oleh si pengguna. Selanjutnya, di dalam aplikasi ini terdapat fitur pengingat. Misalnya ketika di tengah bulan uang mahasiswa ini sudah berkurang banyak gitu ya, mahasiswa sudah melakukan transaksi yang begitu besar. Nah, aplikasi ini nantinya akan mengirimkan pengingat bahwa dia telah melakukan transaksi yang begitu besar. Lalu untuk target sasaran dari aplikasi ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Lalu pendanaan, menurut kelompok kami, pendanaan yang diperlukan untuk membuat aplikasi ini terdiri dari biaya pengembangan sebesar 25 juta, lalu biaya aplikasi di Android sebesar 3 juta, biaya aplikasi di iOS sebesar 4 juta, biaya bulanan di Android sebesar 500.000, dan biaya bulanan di iOS sebesar 500.000. Memang jika dilihat biaya ini cukup banyak, dan pertanyaan yang terbesar adalah dari mana kita mendapatkan dana sebanyak ini. Nah, menurut kelompok kami, kita akan mencari investor untuk mendanai aplikasi ini. Lalu untuk pelaksanaan, menurut kelompok kami merencanakan bahwa aplikasi ini paling tidak bisa digunakan pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2021. Mengapa kok kesannya lama gitu ya? Karena untuk membuat aplikasi ini sendiri memerlukan waktu yang cukup panjang, mulai dari perencanaan, perizinan, lalu pembuatan aplikasinya sendiri, dan juga proses uji coba aplikasi. Dan dengan aplikasi ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui catatan pemasukan dan pengeluaran keuangannya. Lalu mahasiswa dapat membuat list prioritas sesuai dengan kebutuhan. Lalu kemudian mahasiswa dapat mengetahui jika pengeluarannya melebihi pemasukan karena terdapat alarm pengingat keuangan tadi. Selanjutnya, alternatif solusi yang kedua menurut kelompok kami adalah dengan melakukan pendampingan atau workshop, di mana pendampingan ini nanti akan didampingi oleh beberapa narasumber. Di antaranya adalah Ibu Dwi Wulandari, Bu Tri Setiawi Jayanti, dan juga Arga Jonathan Karo-Karo. Untuk konsep dari workshop ini, kita menggunakan aplikasi Zoom karena pada saat ini kita belum diperbolehkan untuk mengadakan workshop secara tatap muka, maka kita memilih untuk menggunakan aplikasi Zoom. Dan workshop ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang mengenai bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya target sasaran adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Lalu untuk narasumbernya, seperti yang saya jelaskan tadi, adalah Ibu Dwi Wulandari, SEMM CFP Corp. Lalu ada Bu Tri Setiawi Jayanti, SEMBA, lalu ada Arga Jonathan Karo-Karo. Dan rencana dari kelompok kami, beliau bertiga akan menyampaikan tema, Bu Dwi Wulandari menyampaikan tema Financial Planning for Better Future, lalu Bu Tri Setiawi Jayanti menyampaikan tema Personal Financial Planning as the Solution to Meet Financial Goals, lalu Pak Arga Jonathan Karo-Karo yang merupakan Creative Trading System akan menyampaikan tema investasi saham dari muda, gampang kok gitu, dan nantinya ini nanti diharapkan mahasiswa bisa mempelajari investasi dari dini. Untuk pendanaannya, kelompok kami menganalisis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu dari Zoom Meeting. Zoom Meeting ini nanti biayanya sebesar 350.000 per jam, lalu sewa kamera, clip-on, dan juga tripod sebesar 500.000, lalu untuk biaya pematerinya sebesar 500.000 per orang, jadi dikali 3 jumlahnya adalah 1.500.000, lalu ada sewa tempat sebesar 150.000, konsumsi untuk panitia sebesar 200.000, dan juga fundel 150.000 yang akan dibagikan ke 3 pemateri. Untuk pelaksanaannya ini nanti dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa tanggal 21 dan 22 Desember 2020.
Dan dengan adanya workshop ini diharapkan mahasiswa dapat mengelola keuangan secara efektif sesuai dengan prioritas kebutuhan dan juga membuka sudut pandang mahasiswa mengenai investasi. Selanjutnya adalah alternatif solusi ketiga, yaitu dengan melakukan sosialisasi. Konsep dari sosialisasi ini nanti hampir sama dengan seminar, yaitu menggunakan aplikasi Zoom. Dan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang mengenai tips dan trik dalam pengelolaan keuangan. Lalu berikutnya adalah target sasaran. Target sasarannya di sini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Kemudian narasumbernya ada Afifuddin Jasa Afroni dan juga Anissa Alia Rahmawati, di mana Afifuddin Jasa Afroni ini nanti akan menyampaikan topik pembahasan tips dan trik pengelolaan keuangan, dan Anissa Alia Rahmawati akan menyampaikan topik pembahasan pembuatan skala prioritas keuangan. Kemudian untuk pendanaan, yang pertama Zoom meeting sebesar 350.000 per jam. Lalu yang kedua sewa kamera, clip on dan juga tripod sebesar 500.000. Lalu yang ketiga sewa tempat sebesar 150.000. Yang keempat ada konsumsi panitia sebesar 200.000. Dan untuk pelaksanaan proses sosialisasi ini akan dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2020, tepatnya di hari Rabu. Kemudian untuk dampak dari sosialisasi ini, diharapkan mahasiswa mengetahui mengenai tips dan trik dalam melakukan pengelolaan keuangan. Lalu mahasiswa diharapkan bisa mengetahui prioritas kebutuhan dalam mengatur keuangan. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analyze and select. Nah, di sini kelompok kami menggunakan 5 aspek untuk menganalisis ketiga alternatif solusi yang kami buat. Aspek tersebut meliputi yang pertama dampak pada permasalahan, yang kedua biaya yang dikeluarkan, yang ketiga kemudahan pelaksanaan, yang keempat kemudahan perizinan, dan yang terakhir sumber pendanaan. Kelima aspek tersebut, kelompok kami memberikan bobot sebesar 10 poin dikarenakan kelima aspek tersebut sama-sama memberikan pengaruh terhadap solusi yang akan kami pakai untuk mengatasi permasalahan yang ada. Analisis yang pertama yaitu pada pembuatan aplikasi, dilihat dari aspek yang pertama yaitu dampak pada permasalahan. Kelompok kami memberikan nilai sebesar 100 dikarenakan menurut kelompok kami pembuatan aplikasi ini akan memberikan dampak yang paling efektif terhadap para mahasiswa untuk mengatasi masalah keuangannya. Kemudian dilihat dari aspek yang kedua yaitu biaya yang dikeluarkan. Kelompok kami memberikan nilai sebesar 60 dikarenakan biaya yang digunakan untuk pembuatan aplikasi sangatlah besar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dilihat dari aspek yang ketiga, yaitu kemudahan pelaksanaan, kelompok kami memberikan nilai sebesar 60 dikarenakan menurut kami pembuatan aplikasi perlu adanya proses pengembangan yang lama, seperti uji coba aplikasi yang rumit dan juga memakan waktu yang sangat lama. Dilihat dari aspek yang keempat, yaitu kemudahan perizinan, kelompok kami memberikan nilai sebesar 50 dikarenakan pembuatan aplikasi perlu adanya perizinan yang rumit dan adanya berbagai macam tes yang dilakukan oleh App Store dan juga Play Store. Nah, dilihat dari aspek yang terakhir, yaitu sumber pendanaan, kelompok kami memberikan nilai sebesar 60 dikarenakan biaya yang digunakan untuk pembuatan aplikasi sangatlah besar. Selain itu, butuh adanya mencari investor dan juga sponsor untuk merealisasikan rencana ini. Analisis alternatif solusi yang kedua yaitu melakukan pendampingan atau workshop. Nah, dilihat pada aspek yang pertama yaitu dampak pada permasalahan, kelompok kami memberikan nilai sebesar 90 dikarenakan workshop ini akan memberikan dampak yang juga sangat efektif terhadap para mahasiswa untuk mengatasi masalah keuangannya. Dikarenakan jika diadakan workshop, kita akan melakukan praktek secara bersama dan juga secara langsung dengan pemateri
dan diberikan pembinaan oleh para pemateri. Kemudian dilihat dari aspek yang kedua, yaitu biaya yang dikeluarkan, kelompok kami memberikan nilai sebesar 80 dikarenakan biaya yang digunakan untuk pendampingan atau workshop tidak terlalu besar. Kemudian dilihat dari aspek yang ketiga, yaitu kemudahan pelaksanaan, kelompok kami memberikan nilai sebesar 90 dikarenakan pelaksanaan dari workshop sendiri ini tidak terlalu sulit dan dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom Meeting. Nah, yang selanjutnya yaitu aspek kemudahan perizinan. Kelompok kami memberikan nilai sebesar 80 dikarenakan pelaksanaan workshop ini dilaksanakan secara online atau tidak diperlukannya perizinan yang terlalu rumit. Dilihat dari aspek yang terakhir yaitu sumber pendanaan, kelompok kami memberikan nilai sebesar 90 dikarenakan biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar dan dalam pelaksanaannya sendiri dilakukan secara berbayar, serta tidak terlalu sulit dalam mencari sponsor atau sumber dana untuk merealisasikan rencana tersebut. Analisis alternatif solusi yang ketiga yaitu sosialisasi. Dilihat dari dampak pada permasalahan, kelompok kami memberikan nilai sebesar 70 dikarenakan menurut kami pelaksanaan dari sosialisasi ini akan memberikan dampak yang kurang efektif terhadap para mahasiswa untuk mengatasi masalah keuangannya. Dikarenakan jika diadakan sosialisasi, peserta hanya mendengarkan pemaparan materi saja dan tidak dilakukan pembinaan secara langsung oleh pemateri. Dilihat dari aspek yang kedua yaitu biaya yang dikeluarkan, kelompok kami memberikan nilai sebesar 80 pada aspek ini dikarenakan biaya yang digunakan untuk merealisasikan pelaksanaan sosialisasi tidak terlalu besar. Kemudian dilihat dari aspek yang ketiga yaitu kemudahan pelaksanaan, kelompok kami memberikan nilai 90 dikarenakan pelaksanaan dari sosialisasi ini tidak sulit dan juga pelaksanaannya secara online melalui aplikasi Zoom Meeting. Selain itu, pemateri yang hadir juga dari panitia kami sendiri. Kemudian dari aspek yang selanjutnya yaitu kemudahan perizinan, kami memberikan nilai sebesar 80 dikarenakan pelaksanaan sosialisasi ini menghadirkan panitia kami sendiri sebagai pembicara dan juga dilaksanakan secara online sehingga tidak memerlukan perizinan yang rumit. Dilihat dari aspek yang terakhir yaitu sumber pendanaan, kelompok kami memberikan nilai sebesar 70 dikarenakan untuk merealisasikan rencana ini tergolong sulit untuk mencari sponsor jika hanya acara sosialisasi saja, terlebih dalam keadaan pandemi seperti ini. Dari ketiga solusi alternatif yang ada, kelompok kami memilih pelaksanaan workshop sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan kesulitan dalam mengatur keuangan pada mahasiswa FEBUM dikarenakan workshop ini memiliki poin yang paling tinggi dibandingkan kedua alternatif solusi lainnya, yaitu sebesar 430. Jika dilihat dari kelima aspek tadi, pelaksanaan workshop sendiri sangat efektif untuk mengatasi permasalahan ini. Tidak memerlukan biaya yang terlalu besar dan mudah untuk merealisasikannya